Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Pada kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah wawasan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua, terutama dari anggota persaudaraan Setia Hati Ternate khususnya. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam persaudaraan buat dulur-dulur dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan yang mana secara umum kita sering mendengar kalau sabuk mori aji Esa Ternate itu kotor, itu sifatnya kotor atau warganya uraan. Itu sering kita dengarkan di tempat-tempat latihan, banyak sekali warga yang ngomong seperti itu. Nah, jadi di sini saya sebagai channel YD22 akan meluruskan semua pertanyaan tersebut. Jadi bagi warga yang mungkin di luar sana ada mornya yang kotor ya, namanya kotor itu kadang ada yang terkena lumpur atau segala macam lah yang namanya kotor kan. Itu wajar-wajar saja, karena di tempat latihan kan di situ tidak seutuhnya bersih. Kadang juga ada yang di tempat latihan itu ada juga yang latihannya di luar, tidak di dalam. Ada di dalam gedung, ada yang di luar gedung, ada yang lantainya itu keramik, atau ada juga yang di tanah liat segala macam. Dan seandainya itu memakai sabuk asli, kok sabuk aslinya kotor. Sementara di luar sana ada banyak yang ngomong kalau sabuk asli itu kotor, orangnya kotor. Nah, di sini saya akan meluruskan. Jadi intinya itu tidak seperti yang diceritakan atau yang disampaikan oleh mas-mas atau warga-warga di luar sana. Itu secara umum seperti itu tidak. Wah, ada warga mungkin ya lihat morinya warga lain ketika memakai morinya itu kotor, terus menganggapan wah itu warganya kotor, itu morinya aja kayak gitu. Kotor itu kan morinya saja, masalah bersih dan tidaknya itu kan hatinya, bukan morinya. Wajar kalau morinya warga itu kotor karena sering dipakai, itu lebih baik daripada morinya putih bersih tapi nggak pernah dipakai. Itu kalau menurut pribadi saya lebih baik yang sering dipakai. Loh, kotor kan bisa dicuci. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi jangan pernah menganggap kalau itu morinya kok kotor nanti warganya kotor. Tidak. Jangan terus memvonis, membuli seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang warga-warga tua, tentu morinya udah lama, tentu yang paling kotor. Apakah di situ kita bisa menilai sifatnya paling buruk atau paling jelek? Tidak. Jadi jangan memvonis sebuah pernyataan seperti itu. Jadi intinya di sini saya itu meluruskan. Tidak ya. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Kalau morinya kotor, warganya kotor. Nah, seperti itu. Jadi paham ya. Ini sebuah wawasan ini mudah-mudahan bermanfaatlah buat warga-warga di luar sana. Jadi kalau mori kotor itu bisa dicuci. Yang penting bawa untuk melatih itu nggak masalah, kotor nggak masalah. Orang kotor cuma sabuk mori aja, nggak jadi masalah. Kalau hati yang kotor, nah itu yang harus dibersihkan ya. Itu lain ceritanya, bukan morinya. Jadi nggak ada pengaruhnya sama hati kita. Tapi kalau kita pengen mensucikan diri, misalnya gini, ibarat kata tuh memang kalau memang kok ada warga itu memang kotor ya, sifatnya kotor, kalau memang ada
ada yang sifatnya seperti itu. Akhirnya mereka ingin tobat atau mungkin ingin menyadari kesalahan, segala kesalahan lah intinya, ingin kembali ke jalan yang benar, yang baik. Sebaiknya ya cucilah hatimu dengan membersihkan diri, membersihkan hati, dicuci, dan murnya ya dicuci. Jadi biar bersih semuanya. Nah itu, jadi bukan dari kotor terus murnya kotor kok warganya ikut kotor, tidak. Tapi dari hatinya itu, kalau memang merasa hatinya itu kotor, kurang bersih, merasa kita sering melakukan sebuah kesalahan ya, dan menyadari semua itu ingin berbuat baik, ya dicucilah, dibersihkanlah hati kita. Ya, dibersihkan hati kita, cucilah murinya. Pas malam yang sudah ditentukan, malam Muharram biasanya kalau orang Esa nyuci mori ya, itu di bulan Suro. Carilah hari yang paling baik, nah, cucilah di situ untuk membersihkan hati kita. Jadi ketika kita membersihkan hati kita, itu kita mencuci mori itu maksudnya itu sambil merenungin aja. Saya juga punya mori, ya harus dibersihkan gitu. Jadi sambil dihayati lah. Nah intinya seperti itu. Nah jadi buat warga-warga yang memang ada sebagian warga kita atau saudara kita kok murinya kotor, ya jangan dibully, jangan dianggap terus itu kotor, tidak, jangan seperti itu. Yang tahu bersih tidak hatinya itu yang Maha Kuasa, bukan kita. Jadi kalau memang ada warga kok di situ murinya kotor, ya jangan langsung dibully, itu kotor, itu salah, itu begini. Jangan seperti itu. Sikap seorang pendekar Esa yang sejahat itu bukan seperti itu. Nah, jadi paham ya intinya di sini. Intinya di sini saya bukan menggurui, namun hanya untuk menambah sebuah wawasan supaya pengetahuannya bertambah. Nah, kalau seandainya kira-kira ini masuk dalam hati, ya monggo dipakai. Kalau memang tidak masuk, ya jangan dipakai. Apa yang saya sampaikan ini disaring-saring lah. Benar tidaknya itu kembali ke kita masing-masing. Jadi paham ya. Mudah-mudahan wawasan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.